Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, alhamdulillah hari ini saya bisa menjumpai lagi pemirsa sahabat porang. Pemirsa, banyak cara dan berbagai macam cara petani porang berusaha untuk menyiasati, mengatasi mahalnya harga katak porang ya. Sehingga banyak para petani yang mencoba berbagai macam cara ya agar bisa lahannya ini tercukupi, terpenuhi oleh tanaman porang ya. Banyak atau ada cara seperti para petani ini berusaha membeli bibit katak yang bentuknya mini ya, agar jumlah bijinya dalam per kilo itu banyak ya. Ada pula yang berusaha untuk membelah ya umbi porang dari ukuran 1 kilo menjadi beberapa bagian agar bisa menjadi banyak seperti itu. Dan itu usaha yang bagus, usaha yang baik ya, karena mungkin ya pada dasarnya setiap orang itu ya berusaha semaksimal mungkin ya agar usahanya ini berhasil ya. Karena siapapun orangnya mungkin dalam setiap usaha yang dicari adalah keuntungan ya, keberhasilan. Sehingga apabila usaha kita ini mendapatkan keberhasilan dan keuntungan, tentu itu sangat membahagiakan ya. Sehingga jerih payah kita itu, susah payah kita itu mendapatkan hasil yang memuaskan. Baiklah pemirsa, di sini saya sudah berada di lahan tanaman porang milik saya yang berbagai macam tanaman ya. Di sini saya tanam, walaupun ya hanya beberapa macam ya sebenarnya. Di antaranya adalah porang, kunyit, dan jahe di sini saya tanam pemirsa ya. Walaupun ya dirawatnya hanya ala kadarnya saja. Maklum ini hanya istilahnya apa ya, iseng-iseng lah. Iseng-iseng namun membuat saya merasa bagaimana ya, merasa nikmat begitulah ya, nikmat. Saya nikmati saja begitu ya. Jadi bagaimana mengalirnya lah begitu istilahnya pemirsa ya. Baik, kita lihat tanaman milik saya ini diantaranya adalah porang ya pemirsa ya. Ini ya pemirsa, porang milik saya ini sekarang keadaannya ada yang seperti ini pemirsa ya. Ada yang masih seperti ini pemirsa ya. Lumayan lah ya. Ada yang masih baru megar ini ya pemirsa. Ada yang masih seperti ini pemirsa ya. Nah, ada yang masih seperti ini. Ya, hari ini memang saya hanya sekedar melihat-lihat lah. Melihat-lihat, nanti siapa tahu ada yang perlu kita bongkar ya, kita bongkar lah seperti itu. Karena di sini ada umbi belahnya juga ini di sini pemirsa. Di sini memang saya sengaja menanam beberapa macam tanaman ini ya. Ada yang jahe, ada yang kunyit ya. Ada juga yang lain-lainnya di sini pemirsa. Nanti di sini saya akan mencoba bongkar ya satu yang saya tanam dari umbi belah ini. Siapa tahu, dan saya juga ingin tahu sebenarnya ininya akan sudah seperti apa ini umbi belah yang saya tanam itu. Sekitar ya 8 bulan yang lalu lah saya tanam ya umbi belah. Umbi yang saya
belah menjadi 4 bagian pemirsa ya. Satu umbi saya belah menjadi 4 ini. Jadi nanti saya akan coba untuk digali ya, untuk dibongkar. Saya ingin tahu sudah seperti apa ya pemirsa ya, sudah sebesar apa ya. Kita cari yang sudah dorman saja agar tidak mengganggu pertumbuhan kataknya pemirsa ya. Sayang kan kalau kataknya ini belum tua ya, kita bongkar kan sayang. Jadi saya akan coba bongkar yang sudah dorman saja nanti pemirsa ya. Kita cari dulu pemirsa ya. Kita sambil melihat-lihat saja hari ini pemirsa ya. Sambil melihat-lihat pertumbuhannya ini. Ini agak banyak rumputnya ini karena memang belum disiangi ya. Nanti itu ada di belakang anak buah saya yang akan melakukan penyiangan pada hari ini. Karena ini sebagian memang sudah mulai dorman ini. Kita cari dulu yang sudah dorman. Nanti kita bongkar ya sudah seperti apa. Ya, umbi belah yang saya tanam beberapa bulan yang lalu lah, 8 bulan yang lalu ini. Di sini ada umbi porang yang saya tanam 8 bulan yang lalu. Ya, umbi belah ya. Yang saya belah menjadi 4 bagian waktu itu ya. Kita cari yang sudah dorman, nanti kita bongkar pemirsa ya. Nanti kita bongkar. Di sini juga masih, tapi masih ada yang baru ini baru megar ya. Banyak yang baru megar juga ini. Ini ada kataknya yang sudah seperti ini kawan ya, sahabatku ya. Nah, saya ini kalau melihat katak ini senang ini, karena inilah yang akan menghasilkan uang ya pemirsa ya. Yang akan menghasilkan uang ini ya. Sebelum umbinya kita pasti akan panen kataknya dulu kan. Sebelum kita panen umbinya biasanya kita akan panen kataknya dulu. Sehingga apabila kita sudah melihat pertumbuhan kataknya yang bagus-bagus, hati ini merasa tentrem ya, merasa tenang bahwa hasil jerih payah kita nggak lama lagi akan mendapatkan keuntungan lah. Tapi ini ada yang masih seperti ini pemirsa, tunas ini ya, tunas yang kedua ini. Tunas yang kedua dari umbi belah ini ya. Tunas yang kedua dari umbi belah ini pemirsa. Ya. Ini tunas yang kedua dari umbi belah ini. Ini tunas yang pertamanya pemirsa ya. Tunas yang pertamanya ini sudah begitu banyak kataknya ini pemirsa ya. Kataknya ini sudah begitu banyak ini, tunas yang pertama ini ya pemirsa. Ya, sangat menenangkan hati lah apabila tanaman kita ini bagus-bagus ya, maka hati ini terasa terhibur ya. Hati ini terasa terhibur, hati ini terasa terobati ya apabila kita melihat tanaman kita ini subur-subur ya pemirsa ya. Hati ini terasa terobati, capek ini terasanya hilang ya. Capek ini rasanya hilang apabila kita kelahan tanaman kita ya. Ternyata tanaman kita ini subur-subur, bagus-bagus, maka rasanya hati ini, lelah ini terobati ya pemirsa. Seperti itu ya. Ini banyak juga kataknya ini ya pemirsa ya. Baik, kita cari yang sudah dorman pemirsa ya. Kita cari yang sudah dorman dan kita bongkar ya pemirsa. Hari ini ya pemirsa,
saya akan mencoba membongkar porang milik saya ya, yang ditanam dari umbi yang saya belah menjadi 4 bagian ya pemirsa. Kita cari yang sudah dorman saja biar tidak mengganggu pertumbuhan kataknya pemirsa. Ya. Di sini banyak yang masih seperti ini pemirsa ya. Banyak yang masih seperti ini. Tunas kedua ini ya. Tunas pertamanya ya sudah banyak kataknya. Namun ada yang masih keluar tunas kedua ini. Kita coba cari dulu mana yang sudah dorman ini, baru kita akan bongkar pemirsa. Ya. Ini tunas pertamanya seperti ini pemirsa ya. Nah, pemirsa. Ya, tunas pertamanya seperti ini. Sudah banyak keluar katak ini ya, pemirsa. Tunas pertamanya ini sudah banyak keluar katak ya, tumbuh katak pemirsa ya. Membahagiakan ya. Siapapun orangnya, siapapun petaninya ya pemirsa, apabila melihat pertumbuhan tanamannya bagus, baik, pasti ia akan merasa bahagia, merasa tenang di dalam hatinya ya pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan untuk mencari porang yang sudah dorman ya. Nanti kita coba gali. Pemirsa ya. Waduh, di sini banyak yang masih dalam tahap seperti ini pemirsa ya. Ini tunas yang kedua ini pemirsa ya, seperti ini. Tunas yang kedua ya pemirsa. Tinggi besar ini pemirsa ya. Tunas yang keduanya ini tinggi besar ini ya. Tinggi besar pemirsa. Nah pemirsa, kita lanjutkan untuk mencari porang yang sudah dorman ya, khususnya porang yang saya tanam dari umbi belah yang saya belah menjadi 4 bagian. Hari ini kita cari ya yang sudah dorman. Setelah itu kita bongkar dan kita ingin tahu pemirsa ya seperti apa. Baiklah, kita lanjutkan pemirsa ya. Kita cari yang sudah dorman saja agar tidak mengganggu pertumbuhan kataknya pemirsa ya. Agar tidak mengganggu pertumbuhan kataknya. Sayang kan, kalau kataknya masih dalam pertumbuhan kita bongkar ya, nanti akan mengganggu pertumbuhan kataknya pemirsa. Kita cari. Setelah itu kita bongkar. Banyak petani yang menyiasatinya dengan cara membelah umbinya ya pemirsa ya, dari satu umbi menjadi beberapa bagian ya pemirsa ya. Nah ini dia pemirsa ya. Ini saya lihat pemirsa ya. Ini sudah dorman pemirsa ya. Nah ini ya pemirsa, sudah dorman ini ya. Ini batangnya sudah seperti ini pemirsa ya. Batangnya sudah benar-benar busuk, sudah benar-benar dorman ini ya. Ini di sini pemirsa ya, akan saya bongkar ini ya. Ini yang baru mau mulai dorman ini ya. Ini baru yang mulai dorman ini ya, satu ini. Ini belum dorman asli ya, belum ya, belum mati. Masih segar yang ini ya. Yang ini masih segar pohonnya ya, jadi jangan kita bongkar ya. Kita bongkar yang sudah dorman seperti ini pemirsa ya. Ini batangnya atau pohonnya ya sudah dorman. Maka kita akan menggalinya di sini pemirsa ya. Kita akan coba bongkar ya pemirsa. Ini adalah umbi belah ya, umbi belah ya. Satu umbi saya belah menjadi 4 ya, 8 bulan yang lalu ya. Makanya kita akan coba bongkar. Saya ingin tahu seperti apa umbinya seperti ya pemirsa ya. Mungkin pemirsa juga penasaran ya. Dapat dilihat di sebelah sana juga ada jahe ini pemirsa ya. Nah pemirsa,
Ini jahe pemirsa ya. Ini jahe ya pemirsa ya. Yang saya tanam beberapa bulan yang lalu ya, berbarengan dengan saya menanam porang ini pemirsa. Ini jahe ini ya. Saya ini memang membudidayakan tanaman itu tidak satu macam tanaman. Berbagai macam tanaman saya budidayakan di sini pemirsa ya. Ini juga jahe pemirsa ya. Jahe juga bagus pemirsa ya. Nanti di video yang akan datang saya akan perlihatkan tanaman jahe milik saya yang saya tanam di media polybag pemirsa ya. Pertumbuhannya sangat luar biasa ya. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Membudidayakan jahe pemirsa tidak jauh berbeda dengan membudidayakan tanaman porang pemirsa ya. Baik, kita lanjutkan untuk membongkar porang yang sudah dorman ya. Porang yang saya tanam 8 bulan yang lalu. Saya tanam dari umbi belah ya. Dari satu umbi saya belah menjadi 4 umbi ya. 4 belah ya. Baik, kita bongkar pemirsa ya. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan pemirsa ya. Baik, kita mulai saja pembongkarannya pemirsa ya. Alhamdulillah tanahnya ini cukup gembur ya. Mudah-mudahan buahnya ini atau umbinya ini tidak mengecewakan pemirsa ya. Mudah-mudahan seperti itu. Harapan para petani biasanya seperti itu ya, apabila akan membongkar umbi porang ya, biasanya harapannya ya tidak mengecewakan lah hasilnya seperti itu. Dan mudah-mudahan benar ya, tidak mengecewakan. Nah, ini dia pemirsa ya. Kita mulai pembongkarannya saja. Kita lanjutkan ya, biar saya dan pemirsa ini tidak penasaran ya. Seperti apa sih umbi belah ya. Apabila ditanam, apakah umbinya ini akan berbentuk belah saja atau akan menjadi bulat ya. Kita coba bongkar di sini ya pemirsa. Apakah bentuknya akan persegi 4, persegi 3 atau akan bulat ya pemirsa. Kita coba bongkar di sini. Ini dulunya satu umbi saya belah menjadi 4 bagian pemirsa ya. Jadi satu umbi ini saya belah menjadi 4 bagian dan saya tanam. Ini diantaranya juga ada yang sudah sebesar ini masih seger pohonnya, jadi belum saya bongkar pemirsa ya. Kita bongkar yang ini saja yang sudah benar-benar dorman pemirsa ya. Baik, kita lanjutkan. Ini 8 bulan yang lalu pemirsa ya. Kurang lebihnya 8 bulan ya. Mungkin juga belum ada ini 8 bulan sebenarnya ya. Tapi saya anggap 8 bulan lah. Walaupun sebenarnya belum lengkap ini kalau 8 bulan ini. Tapi baik, kita bongkar saja. Dulunya ini umbi kecil ya, saya belah menjadi 4 dan saya tanam ya. Saya pengen tahu ini sudah seperti apa ya. Dan ini bisa dilihat ya, akarnya tidak terlalu banyak, artinya memang sudah dorman bagus ya. Dorman yang baik ya. Sebab biasanya kalau umbi belum dorman dibongkar itu akarnya akan sangat banyak sekali. Tapi ini saya lihat akarnya sudah berkurang ini ya. Artinya memang benar-benar dorman ini. Seperti apa ya pemirsa? Kita coba bongkar lah. 8 bulan yang lalu lah kurang lebihnya ya saya tanam ini ya. Dari umbi kecil saya belah menjadi 4 bagian ini pemirsa. Apakah umbinya ini akan tetap seperti dulu ya, persegi atau segitiga ya, atau bagaimana? Kita bongkar, kita lihat ya pemirsa. Kita selesaikan dulu pembongkarannya ya pemirsa. Nanti di video yang akan datang juga saya akan perlihatkan ya bibit katak yang saya belah-belah ya dan saya tanam ya. Nanti di video saya yang akan datang akan saya coba perlihatkan kepada pemirsa tentang katak yang saya belah dan saya letakkan di antara
tanaman-tanaman yang lain ya, apakah ia akan keluar tunas apa tidak ya. Nanti di video saya yang akan datang, apabila itu berhasil, maka para pemirsa bisa mengikuti cara saya ya, agar menghemat biaya dan bisa mengatasi tentang mahalnya bibit katak porang ya. Agar misalkan Anda memiliki 1000 katak, bisa menjadi 2000 katak karena dibelah-belah kan. Dan itu jangan dicoba dulu, nanti video saya yang akan datang akan saya perlihatkan tentang katak yang saya belah-belah ya. Apakah akan keluar tunas apa tidak, nanti tunggu saja video saya yang akan datang pemirsa ya. Dan apabila itu berhasil, maka para pemirsa bisa menghemat biaya untuk mengatasi mahalnya bibit katak ya. Ini masih sulit sekali, ini masih belum berhasil saya bongkar ini pemirsa. Karena ini agak lumayan ini dalam ini ya. Sebenarnya kalau terlalu dalam ya enggak juga sih. Ini sudah terlihat umbinya ini pemirsa ya. Ini umbinya sudah terlihat. Ini saya tanam dari bibit umbi belah yang saya belah menjadi 4 bagian ini. Tapi bentuknya ini bulat ini pemirsa, tidak persegi ini. Dulunya ini persegi 3 ini pemirsa ya. Dulunya waktu saya tanam ini persegi 3 ini. Tapi sekarang kok nggak persegi, ini tetap bulat ini pemirsa ya. Nah, coba kita selesaikan dulu, terus kita angkat ya pemirsa ya. Terus kita angkat nanti. Susah juga ini, belum selesai ini. Aduh, belum selesai ini pemirsa. Alhamdulillah selesai ini pemirsa. Nah, ini dia pemirsa ya. Ini dulu bentuknya ini persegi 3 ini pemirsa. Ketika saya belah dan saya tanam ya, bentuknya persegi 3. Sekarang bulat seperti ini pemirsa ya. Ini saya tanam 8 bulan yang lalu pemirsa ya. Dan ini bisa dilihat akarnya sudah tidak ada, artinya memang ini sudah benar-benar dorman ini pemirsa ya. Nah, seperti ini pemirsa bentuknya ya. Ini penampakannya seperti ini pemirsa ya. Ya. Penampakannya seperti ini pemirsa ya. Nah, ini ada bekas dulunya waktu saya tanam, ini ada bekas luka. Bekas luka di belahnya ini pemirsa ini ya. Nah, seperti ini penampakannya pemirsa ya. Ini saya tanam 8 bulan yang lalu pemirsa ya. Dari bibit umbi belah ya, dari satu umbi saya belah menjadi 4 bagian ya pemirsa. Dan sekarang sudah seperti ini penampakannya pemirsa ya. Pemirsa, ikuti terus video-video saya nanti ya, karena saya sedang melakukan percobaan membelah katak ya. Jadi satu katak saya belah menjadi 2 ya. Apabila nanti sudah keluar tunas akan saya buatkan videonya ya. Dan apabila berhasil, ini bisa menjadi satu cara untuk mengatasi tentang mahalnya bibit katak porang pemirsa ya. Jadi ikuti terus video-video saya pemirsa, biar nanti pemirsa bisa mengikuti metode-metode yang akan saya berikan ya untuk pemirsa, agar ini bisa menjadi satu acuan ya, bahan untuk mengatasi tentang mahalnya bibit katak ya. Kalau tentang umbi yang dibelah-belah sudah tidak aneh lagi, dan buktinya seperti ini dari umbi belah yang saya tanam 8 bulan yang lalu pemirsa ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini ada bekas luka. Ini adalah luka ketika dulu saya belah ini. Ini luka yang bekas dibelahnya dulu ini ya. Masih ada ini ya, hitam ya. Pemirsa ya, ini bagian bawahnya ini pemirsa ya. Ini bagian bawahnya, bukan bagian atasnya ini ya. Nah pemirsa, cukup sekian dulu ya pemirsa ya. Semoga pemirsa tidak ragu ya, tidak ragu untuk mencoba
membelah umbi porang untuk ditanam ya. Ini adalah salah satu cara ya mengatasi agar kita ini bisa memperbanyak tanaman umbi porang kita. Salah satunya seperti itu ya, dengan cara membelah umbi porang ya. Cukup sekian dulu pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk para pemirsa sahabat porang yang sudah menyaksikan, menyimak video saya sampai selesai. Ya pemirsa ya, cukup sekian dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.